Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buniyani yang akan membacakan satu berita untuk jurnal KBA. Pagar laut di perairan Mauk, Tangerang, Banten sepanjang 30,16 km yang belum jelas siapa yang membuat adalah sebuah bentuk sabotase dan kejahatan atas kedaulatan negara. Pagar laut di perairan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sepanjang 30,16 km yang belum jelas pembuatnya adalah bentuk sabotase dan kejahatan atas kedaulatan negara. Itulah kelakuan oligarki bermental penjajah yang memamerkan kesombongannya. Karena itu, negara harus bertindak sangat tegas untuk mengusut tuntas dan menyeret pelakunya ke meja hijau. Demikian ditegaskan oleh pengamat politik yang juga ahli kebijakan publik, Sudrajat Maslahat, kepada KBA News, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Hal ini guna menyikapi laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Tangerang dan Banten bahwa mereka menemukan rentang pagar laut dari bambu di perairan Banten. Sampai saat ini, belum ada yang mengaku bertanggung jawab, tetapi semua orang tahu siapa yang membuatnya. Si pembuat bisa juga dikaitkan dengan fakta bahwa pagar laut tersebut berada di wilayah Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Menurut Sudrajat, pihak pengembang inilah yang bertanggung jawab, walaupun mereka membantah membuatnya. Sebab, logikanya, mustahil jika yang membuatnya adalah masyarakat atau nelayan di sana. Ditegaskan, tidak mungkin nelayan atau masyarakat setempat memiliki dana, dan juga tidak mungkin mereka menghalangi akses mereka sendiri untuk mencari ikan ke laut, lanjut alumni FISIP UI itu. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah mendapat perintah Presiden Prabowo agar menyegel dan membongkar pagar itu. Tetapi, mereka lambat untuk menentukan dan memastikan siapa yang membuat pagar laut itu. Ditambahkan oleh Sudrajat, hak-hak rakyat Banten harus dibela atas kezaliman pihak PIK 2. Sebab, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang berada di luar dan berbatasan dengan laut teritorial negara pantai. Zona ekonomi eksklusif memiliki batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal laut negara pantai dan pagar itu masih berada di zona ekonomi eksklusif NKRI. Konsep zona ekonomi eksklusif jelasnya didasarkan pada kebutuhan negara pantai untuk memperluas yurisdiksi lautnya. Negara pantai yang memiliki zona ekonomi eksklusif memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam di dalamnya. Jadi, yang berhak adalah negara, bukan pengembang atau pengusaha, walaupun mereka mempunyai duit. Dia menyatakan keheranannya atas sikap arogan yang ditunjukkan oleh PIK 2. Belum jadi juga pembangunan PSN PIK 2, pihak pengembang telah begitu arogan karena berani memagari laut. Apalagi nanti kalau sudah jadi, pagar laut bisa saja dijadikan tempat kapal bersandar untuk menyelundupkan barang ilegal, narkoba, bahkan mungkin pendaratan orang Cina daratan ke wilayah Indonesia. Dia menilai, pemerintah sudah bagus melakukan penyegelan dan memberi ultimatum 20 hari untuk membongkar ke pihak yang melakukan pemagaran. Namun sebaiknya, pemerintah bertindak sigap, tidak menunggu waktu untuk membongkar pagar tersebut. Harus diberikan ultimatum agar segera dibongkar atau menghadapi sanksi hukum yang keras. Sementara si pembuat pagar kasak kusuk mencari alibi suara rakyat kecil yang pastinya dibayar bahwa itu adalah untuk menahan abrasi laut. Menurutnya, upaya tersebut tidak masuk akal untuk menahan abrasi dengan memakai pagar bambu. Karena itu, tegas Sudrajat, rakyat ingin pemerintah bertindak tegas. Demikian berita untuk kali ini, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.